saudara-saudara yang kekasih dimanapun berada. Malam ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Night Call GPIB. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersahati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika dari pagi sampai malam ini kami boleh melakukan beberapa aktivitas dan berbagai aktivitas bahkan dengan baik. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh melalui hari ini dengan penyertaan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami hendak menutup hari dalam perenungan firman Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh menjadi alat untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, agar kami dapat menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang takut akan Tuhan dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sediakan waktu kami sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami terbuka untuk dibimbing oleh sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Wahyu kepada Yohanes pasal yang kedua pada ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu saat istri saya pernah berkata kepada saya, karena saking sibuknya pelayanan yang saya lakukan, dan kadang saya harus terpisah dengan istri saya, lebih sering bahkan terpisah. Dia berkata kepada saya, manakah yang kamu pilih, pelayanan atau keluarga? Tentu pertanyaan ini bukan pertanyaan mudah untuk saya jawab. Ketika saya mengatakan saya memilih pelayanan tentunya, karena di situ Tuhan memanggil dan mengutus saya. Tentunya keluarga saya akan kecewa dengan hal itu. Dan di sisi lain, kalau saya pilih keluarga yang saya utamakan, maka saya juga mengecewakan Tuhan pastinya, dan itu lebih menakutkan bagi saya. Namun Bapak Ibu, di tengah situasi yang seperti ini, ketika harus memilih, saya akhirnya menjawab dalam penyertaan Tuhan. Saya coba memahami. Dan saya mengatakan kepada istri saya bahwa tentunya Tuhan Yesus itu yang harus menjadi nomor satu. Tetapi keluarga tidak boleh menjadi nomor dua. Artinya jawaban yang coba saya berikan adalah, saya seutama mungkin, sebisa mungkin saya mengutamakan Tuhan tentunya. Tetapi saya juga tidak boleh melupakan tanggung jawab saya di tengah keluarga. Kadang pilihan-pilihan seperti ini ada dalam kehidupan kita yang membuat kita juga berada dalam situasi yang dilematis. Terkadang ketika harus memilih, banyak dari kita yang terpaksa harus berkompromi dengan keadaan-keadaan tertentu, dengan situasi-situasi tertentu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pembacaan kita saat ini dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 17 ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Pergasmus saat itu, di mana tentunya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama dalam ayat yang ke-13. Kalau saya boleh bacakan bagi kita, dikatakan di sini bahwa aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak kepada Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Artinya, perkataan yang ditujukan kepada jemaat di Pergasmus saat itu
Janji yang diberikan kepada jemaat di Pergasmus saat itu lewat wahyu pada Yohanes, yaitu sebuah kemenangan dalam perlawanan kepada iblis. Karena jemaat di Pergasmus saat itu berada dalam wilayah Pax Romana yang harus dan diharuskan menyembah kepada kaisar. Dan ini bukan hal yang mudah ketika kita harus memilih antara menyembah kaisar atau menyembah Kristus. Karena ketika kita memilih menyembah Kristus dan tidak berkompromi dengan hal keduniawian, tentunya menyembah kepada kaisar, kita akan mendapatkan kesulitan di dalam hidup. Ini yang dialami oleh orang-orang di Pergasmus karena mereka berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Ketika dalam beberapa hal mereka juga harus bisa bersosialisasi, bermasyarakat, dan juga tentunya harus bergaul dengan masyarakat. Itu sebuah kompromi. Tapi dalam hal-hal tertentu, tentunya Kristus tidak menginginkan bagi kita untuk berkompromi, terutama juga menyangkut iman, yaitu mengakui Kristus sebagai Tuhan di atas segalanya. Dan itu tidak membutuhkan kompromi, dan Tuhan menegaskan itu yang harus dilakukan bagi orang percaya. Nah, ini tidak mudah bagi jemaat di Pergasmus, sehingga Tuhan menegur orang-orang di Pergasmus untuk juga bisa merubah hidupnya agar mereka bertobat dan tentunya mengutamakan Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan di atas segalanya. Dan itu bukan berarti jemaat di Pergasmus juga harus terus matanya tertuju kepada Tuhan semata-mata dan melupakan hidup di dalam dunia. Tentu tidak, karena kita masih hidup di dalam dunia. Yang pasti adalah kita boleh bergaul, kita boleh bermasyarakat, kita boleh melakukan banyak hal, tapi ingat, di dalam menyembah kepada Kristus itu tidak ada pilihan, dan harus Kristus yang diutamakan dan yang disembah di dalam kehidupan beriman. Ini pesan yang mau disampaikan bagi orang percaya di Pergasmus agar mereka memperoleh kemenangan. Dan tentunya ini berarti perlawanan yang mereka harus hadapi dan lakukan itu berjalan bukan hanya satu kali dan untuk selamanya. Kristus memang telah memenangkan saudara dan saya dan kita semua di dalam kemenangan di atas kayu salib. Dalam kematiannya dia memenangkan kita terhadap dosa, kuasa yang besar yang mengancam kehidupan manusia dan menakutkan manusia. Ingatlah, kemenangan ini tentunya belum sepenuhnya menjadi milik kita. Kristus telah dibangkitkan dan dimenangkan, karena itu kita juga dimenangkan. Namun sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia, kita masih harus terus berjuang dalam perjuangan hidup setiap hari, dalam perjuangan iman, di mana kita terus mengakui Kristus sebagai Tuhan dalam setiap keseharian hidup kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ketika kita mau menutup hari, mari kita sejenak merefleksikan kehidupan yang sudah kita jalani di hari ini saja. Apakah kita sudah benar-benar menang dalam kehidupan kita? Karena tentunya dalam setiap hari tantangan dan pergumulan itu berbeda-beda. Kita senantiasa menghadapi hal-hal yang berbeda, pergumulan yang berbeda, yang kadang menekan kita, yang kadang membuat kita kadang memilih untuk meninggalkan Kristus sejenak dan memenangkan diri kita, memenangkan keinginan kita, memenangkan hal yang lain agar kita aman atau kita terhindar dari masalah. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kita harus berjuang setiap hari, kita harus menang setiap hari agar kemenangan yang sejati nantinya menjadi milik saudara dan saya. Dan ini tentunya tidak mudah. Kita juga membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan, karena itu hubungan dengan Tuhan sebagai landasan hidup orang percaya itu harus terbangun dalam kehidupan hari lepas hari. Karena tanpa itu kita tidak akan mampu menghadapi tantangan dan pergumulan dan siasat sejahat yang tentunya sangat hebat yang bisa membuat kita terlena. Baru-baru saja kita juga sudah menang dalam pesta iman, dalam persidangan sinode. Kemenangan ini bukan hanya milik orang-orang tertentu, panitia, majelis sinode terpilih, atau lain sebagainya. Tapi kemenangan semua orang percaya yang hidup di dalam kebersamaan di bahtera GPIB. Kemenangan ini tentunya belum selesai. Kita punya program, kita punya PKU PPG yang harus dilaksanakan ke depan.
kemenangan ini tentu harus tetap terjaga dan terpelihara, di mana misi untuk mendatangkan kehadiran Allah, kerajaan Allah dalam dunia ini boleh terwujudkan dalam kehidupan kita bergereja. Dan setiap hari itu harus terwujud dan tercermin, di mana kita harus juga bisa dapat bersinergi dan menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kebersamaan kita. Semoga hari ini kita boleh beristirahat di dalam kemenangan, dan kita juga boleh minta pengampunan dari Tuhan bila mana kita gagal melakukan yang baik di hari ini yang berkenan kepada Tuhan, agar ke depan kita menjadi lebih baik dan hidup kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur lewat sabda-Mu kami boleh diingatkan bahwa hidup orang percaya itu tidak mudah. Tantangan dan pergumulan senantiasa ada. Dalam kami menjalani hidup di hari ini, tidak mudah bagi kami untuk dapat senantiasa mengedepankan Kristus. Karena kami masih hidup dalam dunia yang menawarkan banyak keinginan, banyak kesukaan yang kadang membuat kami mengalahkan Kristus demi kepentingan kami, demi kenyamanan kami, demi keselamatan kami. Kami lupa bahwa kemenangan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun jika dalam aktivitas kami di hari ini kami gagal memenangkan diri kami, memenangkan Kristus sebagai yang utama yang harus kami sembah dan kami cari kehendaknya. Karena itu Tuhan, bimbing kami supaya kami menjadi manusia yang lebih baik di hari-hari kemudian ketika Tuhan masih mengaruniakan kehidupan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.